Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Aprileta dari kelas 2F, jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya sudah berada di rumah salah satu guru SDN 01 Pangkal Pinang. Nah, sebelum masuk ke videonya, kita kenalan dulu yuk dengan ibunya. Iya, nama saya Yesya Patrianti. Saya guru di SD Negeri 1 Pangkal Pinang, mengajar di kelas 2. Nah, sangat cocok ya untuk video kita kali ini. Jadi di video kali ini saya bersama Ibu Jessica akan belajar tentang membuat media interaktif dengan Word Wall atau dengan web yang ada di Word Wall. Langsung saja yuk kita masuk ke materinya. Jadi Ibu, langkah pertama untuk membuat media interaktifnya untuk soal-soalnya, masuk dulu ke dalam webnya. Sudah masuk ke web Word Wall, cari aja di Google, namanya itu wordwall.id net atau My Activities. Terus masuk ke buat aktivitas. Buat aktivitas. Sudah masuk. Nah, di sini kan udah banyak nih template-templatenya. Ada cocokan, kuis, terurai, kartu flash. Jadi ini semuanya bisa dipakai buat membuat soal untuk anak-anak SD. Terutama anak SD kan suka sekali dengan warna-warna, game. Jadi supaya tidak bosan, jadi memakai Word Wall ini. Terus kita pilih yang buka kotaknya. Kita coba dulu ya, Bu. Nah, di sini kita bisa membuat pertanyaan ataupun misalkan kita membuat soal pilihan ganda nih untuk berbagai macam materi, itu semuanya dari kita. Terus kita pilih yang kotak dengan pertanyaan. Terus ini kita tulis dulu judul kegiatannya apa. Misalkan bangun datar. Ketik bangun datar. Terus untuk pertanyaannya nih dari kita nih, misalkan kita mau sebut contoh benda lingkaran. Sebelumnya kita bisa juga nih petunjuknya kita bikin dulu nih. Nah, ketik petunjuk. Terus kita ketik misalkan menyesuaikan bangun datar yang tepat untuk benda. Kalau udah selesai, ini kan udah ada nih pertanyaan nomor satunya. Terus kita cari jawaban A. Kan ada dua nih, A dan B. Kita bisa masukkan gambar, nggak perlu cari di Google, tapi kita cari langsung di sini. Misalkan jam dinding. Sudah keluar, kita pilih gambar yang menarik menurut kita dulu. Terus sudah diklik. Terus jawaban yang keduanya, misalkan kita cari yang berbeda ya, Bu. Misalkan lemari. Lemari ini kita pilih untuk soal-soal anak SD aja. Terus jawaban yang benarnya, Ibu bisa klik ini, centang, supaya tahu yang mana yang benar dan yang salah. Nah, terus lanjut lagi ke pertanyaan yang lainnya. Misalkan kalau Ibu biasanya kalau anak-anak SD itu gimana? Berapa sisi mungkin ya? Titik sudut biasanya. Sudut. Ada berapa sudut pada bangunan datar berikut ini. Kita pilih nih gambarnya di sini. Terus kita pilih misalkan persegi.
persegi, misalkan jendela ya Bu, jendela. Terus kita pilih ini ya, kita klik lagi A-nya apa, misalkan sudutnya ada 2, sama jawabannya satu lagi, yang salahnya 4, berarti yang benarnya 4. Selanjutnya pertanyaan ketiganya kita bikin yang agak banyak sampai 10. Untuk pertanyaan ketiganya misalkan ada berapa sisi pada bangun datar segitiga. Tinggal ikutin aja nih, misalkan yang benarnya 1, yang salahnya 1. Terus masuk ke tempat itu, misalkan kalau anak SD biasanya baru menentukan ya Bu, yang mana bangun datar atau enggaknya. Boleh kita masukin misalkan gambar trapesium misalkan. Trapesium. Nanti muridnya disuruh cari manakah bangun datar, apakah ini misalkan ya Bu. Terus kita tinggal masukin saja trapesium. Kalau misalkan di jawabannya Ibu mau ini boleh juga, iya gambarnya juga boleh. Trapesium. Masih banyak sih template-template yang lain yang bagus seperti ini. Terus yang pertanyaan kelima misalkan manakah bangun datar layang-layang misalkan. Nanti Ibu tinggal masukin aja gambarnya, bisa juga di jawabannya gambarnya. Mudah soalnya kita bisa pilih gambar-gambar yang sesuai. Yang kedua tadi ada berapa sudut bangun datar ini. Jadi kalau untuk hasilnya Bu, kita bisa lihat ini. Nah, jadi anak-anak siswa ataupun muridnya bisa kita suruh pilih misalkan yang nomor 2-nya itu apa. Nah, ada waktunya juga, itu bisa diatur semua Bu. Mau di misalkan waktunya mau hitung mundur ataupun nggak ada, ataupun mau diacak dulu urutan itemnya. Terus bisa juga ada peringkatnya juga nih, yang mana yang jawabannya benar, yang mana jawabannya yang salah. Terus bisa juga kata-katanya ini bisa kita ubah juga. Misalkan mau yang tanpa serif
serif, tergantung keinginan ibu itu sendiri. Nah, kalau udah selesai hasilnya ini, cara nyimpennya seperti ini. Ada klik kanan bawah, membagikan. Nah, kita bisa sesuai ini. Bangun datar ini pelajaran kelas berapa? Misalkan kelas 1 dan kelas 2. Bisa juga kelas 3. Terus pelajaran apa nih? IPA misalkan. Tambahan subjek. Tambahan subjek IPA misalkan. IPA. Oke. Boleh juga misalkan kita tulis biologi, tergantung pelajaran apa yang kita bikin. Terus menerbitkan, klik menerbitkan, tinggal salin videonya dan kirim ke WA. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan kepada Ibu Yesika. Sebelumnya kita dengar dulu bagaimana sih pendapat Ibu Yesika tentang aplikasi ini, ataupun tanggapan Ibu Yesika terhadap aplikasi ini. Baik, menurut saya sih aplikasi Wordword ini sangat bagus untuk pembelajaran di kelas, terutama untuk anak-anak di tingkat kelas rendah seperti kelas 1, 2, dan 3, karena pembelajaran seperti ini menarik untuk anak-anak karena lebih banyak gambar, kata-kata, dan ada banyak aplikasi yang ada di dalamnya. Banyak juga yang bisa menarik perhatian anak-anak untuk menarik pembelajaran mereka biar lebih semangat lagi belajar. Baiklah, mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya, karena Ibu udah bersedia meluangkan waktu untuk saya untuk memaparkan tentang Wordword ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.